ngomongin cemas misal atau ngomongin overthinking. Hmm. Di pendekatan yang populer biasanya ya bagaimana mengatasi cemas, bagaimana mengatasi overthinking. Sedangkan di pendekatan kesadaran yang saya pelajari, don't chase what should be, but understand what it is. Sehingga Boleh diulang sekali lagi nggak? Don't, ya Mas Anjing loh. don't chase what should be, but understand what it is. Sehingga sebelum tergesa-gesa mengatasi cemas, sebelum tergesa-gesa kita bertanya gimana mengatasi overthinking, bagaimana kalau kita pelan-pelan duduk ngobrol dulu, understanding what is overthinking, what is anxiety, kenapa itu terjadi dan seterusnya gitu kan ya. Hanya saja kalau ngomongin konten TikTok sama konten Reels, kita hooknya di awal itu ngomongin apa itu cemas, skip. Iya. Begitulah masyarakat sekarang ini, maksudnya netizen sekarang ini kepenginnya adalah solution. What should be. Sehingga pondasinya nggak kuat. Kembali ke anak kecil dikejar bayangan. Hanya sebatas gimana caranya mengatasi bayangan. Tanpa memahami apa itu bayangan. Nggak usah diapa-apain sebenarnya gitu kan. Just understand. Karena ketika kita chase what should be, mengatasi cemas, perlawanan terhadap cemas, perlawanan terhadap overthinking, memunculkan overthinking dalam bentuk yang lain kan. Pernah nggak mungkin teman-teman overthinking gimana caranya mengatasi overthinking? Thinking about the overthinking, tambah over lagi. Cemas gimana caranya mengatasi cemas? Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan tadi ya, tentang luka batin. Ini pelan-pelan. Diri kita, pikiran kita, menciptakan sosok, citra mengenai diri kita. Self-image. Termasuk menciptakan sosok bahwa diri kita terluka. Jadi bahwa kita terluka itu pun adalah citra atau narasi mungkin juga ya. Narasi, narasi yang kita ciptakan gitu ya. Kenapa pikiran kita menciptakan sosok itu, citra itu, entah itu positif self-image or negatif self-image. Negatif self-image itu yang terluka salah satunya. Kenapa menciptakan self-image, image atau citra itu? Karena itu dirasa pikiran bikin kita merasa nyaman dan aman. Kita lebih merasa nyaman dan aman berlindung di dalam self-image itu dibandingkan kita menyadari our true self. Karena our true self nggak sedrama self-image. Dan ini kan juga sama sekali jika terluka atau apapun tadi itu, misalnya ada pihak lain lah, orang lain misalnya yang memicu, bukan membenarkan perbuatannya, namun apa yang kita rasakan, kita hanya bicara di inner kitanya aja gitu. Diri kita. Gitu. Sehingga kalau dikaitkan dengan ada orang lain yang dirasa menyakiti hati kita, perjalanan healing kita itu bukan perjalanan membenarkan apa yang dilakukan orang lain. Kayak misal cukup banyak yang cerita ke saya orang tua misal, orang tua yang menyakiti. Ya bukan membenarkan perilaku atau sikap mereka. Tapi kita memahami kenapa orang lain seperti itu. Kenapa orang lain melakukan agresivitas seperti itu. Tapi bukan membenarkan. Jadi bedakan antara pemahaman dengan pembenaran. Karena dengan memahami itu adalah proses untuk diri kita sendiri, untuk memulihkan batin kita. Dan kalau di level spiritual, barangkali dengan memahami, maka kita akan mengurangi kemungkinan mengulangi lagi pengalaman itu. Karena biasanya gitu kan, kalau di sekolah atau di kuliah kan, kalau ujian kita belum paham, ya akan mengulang.
Nah, kembali ke luka batin tadi, ketika kita menyadari itu adalah sosok image yang diciptakan oleh pikiran, diri kita yang terluka, dan kita bisa beristirahat dalam kesadaran, maka kita bisa mengalami proses pemulihan itu. Dan tadi seperti pertama saya mau tanya dulu deh. Ini analogi saya terpikir sebuah analogi mau cross check pas nggak ini gitu ya. Jadi misalnya tadi kan kita bicara soal batin ya. Nah, kalau saya analogikan dengan fisik misalnya. Misalnya ada yang ya mudah-mudahan nggak terjadi sama siapapun. Misalnya ada orang pakai pisau terus dia terluka gitu ya, kena pisau gitu kan, terluka. Nah, yang melakukan orang lain. Gitu. Nah, tapi proses penyembuhannya ya kita agar si luka fisik ini gitu ya maksudnya ya, bukan luka sakit hati sama orang ya, tapi luka fisiknya ini itu sembuh. Saya perlu fokus sama diri saya bukan sama dia gitu. Itu analogi tadi tuh tepat nggak ya? Saya begitu ya, kurang lebih begitu ya. Bahkan mungkin bisa kita lengkapi dengan ini buat teman-teman yang nonton ya. Demikian juga mungkin kita juga bisa renungkan. Kalau seandainya, sekali lagi seandainya, misal kamu pulang dari bepergian, pulang ke rumah, ini seandainya, misal rumahmu terbakar, apa yang kamu lakukan? A, memadamkan api yang membakar rumahmu, atau B, mencari pembakarnya. Maka akan secara wajar akan memilih yang A, memadamkan api yang membakar rumah. Supaya apa? Supaya rumahnya nggak ludes. Ntar aja berurusan dengan pembakarnya atau mencari penyebab terbakarnya. Oke, itu konteks pertama. Tentu hampir semua orang, bahkan semua orang akan menjawab A. Konteks kedua, pertanyaan kedua, kuis kedua adalah ketika ada yang membakar hatimu. Oke, ada yang membakar hatimu. Apa yang kamu lakukan? A, memadamkan api yang membakar hatimu, atau B, berurusan dengan pembakarnya. Ini judulnya skakmat namanya. Akan kebanyakan orang akan menjawab B, berurusan dengan pembakarnya. Udahlah kalau perlu temuin pembakarnya, mengumpat dan sebagainya gitu. Memaksa dia untuk meminta maaf pada kita. Lalu apakah kita membiarkan hati kita gosong gitu, ludes? Sehingga first thing first, prioritas adalah padamkan api yang membakar rumahmu dulu. Padamkan api yang membakar hatimu dulu. Dan orang-orang yang beneran sudah padam api yang membakar hatinya, orang-orang seperti itu biasanya sudah tidak punya dorongan untuk berurusan dengan pembakarnya. Karena dia understanding, memahami. Oke. Mencerna sebentar saja. Sekarang kembali ke yang tadi. Ya tetap utangnya harus dibayar gitu kan. Tetap apinya harus dipadamkan. Gitu kan. Ya, tetap lukanya juga harus disembuhkan gitu. Sebetulnya bukan harus, perlu lah saya rasa. Bukan harus, tapi perlu disembuhkan. Seperti tadi Mas Aji bilang tadi, pendekatan ada banyak. Salah satunya adalah mindfulness dan berkesadaran. Nah, boleh cerita nggak bagaimana mindfulness ini dapat berdampak lebih dari sekedar memahami, gitu ya. Meskipun saya sebelum menggunakan kata sekedar kayaknya mengecilkan sekali, padahal itu sesuatu yang luar biasa penting ya, memahaminya itu ya. Tapi setelah memahami, dia juga bisa berdampak membantu proses penyembuhannya itu sendiri. Justru kalau pengalaman saya ya, understanding itu memang tidak bisa tiba-tiba orang diminta untuk memahami atau menyadari, termasuk tadi self image, citra itu mungkin terlalu gitu. Kita pelajari dari level sebelumnya atau tingkatan sebelumnya, hal-hal yang mungkin lebih praktikal. Tentu saja di awal dulu saya belajar dan berlatih mindful breathing, menyadari nafas. Dari yang paling basic dulu. Paling basic dulu itu. Ya.
Setiap saat luangin waktu untuk sadari nafas, sadari tarikan dan hembusan nafas. Kenapa? Karena dengan menyadari nafas, kita mengakses dimensi kesadaran. Sehingga mind itu ada 2 dimensi. Dimensi thinking mind, dan dimensi awareness mind. Selama ini kita termasuk saya cenderung berkutat di dimensi thinking mind. Kita diajak untuk berpikir, menganalisa, untuk membandingkan, untuk berkompetisi, untuk mengalahkan. It's all about thinking mind. Dan selama kita masih terjebak dalam thinking mind, yang ada hanyalah ketegangan batin. Kenapa? Karena thinking mind hanya mau yang nyenengin, nggak mau yang nyebelin. It's part of defense mechanism. It's part of how to survive. Dan itu tidak salah juga. Gitu. Tapi kalau kita terus-terusan di dalam dimensi thinking mind, realitas kenyataan hidup ini nggak peduli pikiran dan perasaan kita. Maksudnya? Sesedih, sebenci apapun kita terhadap perpisahan, perpisahan akan terjadi di hidup ini. Ya. Reality is always constant flux. Kenyataan dalam hidup ini tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Kita mau berpikir positif untuk tidak sakit, atau kita mau kenceng banget berpikir positif untuk tidak mau berpisah, tidak mau ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai. Tetap aja itu akan terjadi dalam hidup ini. Ada hal-hal yang suka nggak suka tetap akan terjadi. Oke. Bahkan kalau kita elaborasi ketika kita, tapi ini saya tetap menghormati, mengapresiasi teman-teman yang mungkin punya pendekatan seperti ini ya. Ini hanya sebatas pendekatan saya dan belum tentu benar. Tapi ketika saya boleh menceritakan, kita seringkali hanya melihat terbuktinya pikiran positif. Hanya melihat terbuktinya pikiran positif. Kita mau berpikir positif ini. Banyak pikiran positif kita, misalnya 100 misal. Yang kita hanya hitung, yang kita hanya noting, misalnya kita notice lagi, kita sadari. Notice gitu, adalah yang terwujud. Padahal sebenarnya banyak hal yang kita pikirkan dan tidak terwujud. Kembali lagi, reality is always constant flux. Dan itu positif dan negatif pun juga begitu kan? Ya. Yang negatif pun juga banyak yang nggak terwujud juga sebetulnya. Ya. Sehingga realitas hidup ini tidak sesimpel proses apa yang kita pikirin gitu. Ya. Nggak, bahkan kenyataan hidup ini nggak peduli sebenarnya dengan pikiran kita. Dia punya polanya sendiri. Hidup punya polanya sendiri. Hanya saja ego kita, termasuk saya, self-centered saya, merasa bahwa saya bisa mengendalikan kenyataan hidup seperti yang saya pikirkan. Kenyataan itu punya polanya sendiri. Tapi karena saya begitu takut menghadapi kenyataan punya pola tersendiri, maka thinking mind akan menciptakan narasi bahwa bisa kok aku kendalikan sepenuhnya hidup ini. Ada narasi-narasi yang tadi, aku berpikir positif terjadi. Tapi kalau dilihat beneran, cukup banyak pikiran kita yang sudah positif banget kita pikirin, itu nggak terjadi sebenarnya. Itu kayak waktu kecil biasanya ada mainan yang sama saudara kalau road trip gitu ya, dari kota mana ke kota mana, terus itu yuk kita lihat mobil warna biru gitu, atau warna hijau gitu, bermunculan. Kita hanya langsung notice itu, padahal yang lainnya pun juga ada gitu. Nah itu thinking mind ya, kembali ke thinking mind dan ke awareness mind.
kok tadi sampai ke situ ya? Tadi kan Kembali ke ya. bagaimana itu apa mindfulness juga Mindful breathing. sampai mindful breathing ya. Ya, ya, untuk bisa mengakses dimensi awareness bisa dimulai dengan hal yang paling simple, sadari nafas.